Malaysia memiliki GDP per kapita 2 kali lipat dari Indonesia, tapi Indonesia mempunyai ekonomi 5 kali lebih besar dari Malaysia. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih kaya? Pertanyaan ini lebih rumit dari sekedar angka, karena kaya bisa berarti banyak hal. Ekonomi nasional, penghasilan per orang, standar hidup, atau kesejahteraan jangka panjang. Hari ini kita akan bongkar semua datanya, dan kamu yang akan menyimpulkan sendiri mana yang lebih kaya. Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Mari kita mulai dengan angka paling mendasar, Produk Domestik Bruto atau GDP. Total ekonomi Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,4 triliun US dollar. Sedangkan Malaysia hanya sekitar 300 miliar US dollar. Jadi, secara ukuran, ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Tapi, ada tapinya. Ketika angka itu dibagi ke jumlah penduduk, hasilnya sangat berbeda. GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 5.000 US dollar. Sementara Malaysia, lebih dari 12.000 US dollar per orang. Artinya, secara rata-rata, penghasilan masyarakat Malaysia 2,5 kali lebih tinggi dari Indonesia. Jadi, kalau kamu melihatnya dari sisi total ekonomi, Indonesia menang. Tapi kalau kamu lihat kesejahteraan per individu, Malaysia jelas lebih unggul. Kita lanjut ke data-data lainnya. GNI per kapita atau pendapatan nasional bruto per orang. Indonesia sekitar 1.300 US dollar. Sementara Malaysia sekitar 4.700 US dollar. Lalu kita lihat ADI, Human Development Index. Malaysia berada di posisi sekitar 60 dunia. Dan Indonesia masih di peringkat 110-an. Angka-angka ini mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan umur harapan hidup. Malaysia lagi-lagi unggul dalam hal ini. Secara kualitas hidup, Malaysia memberi kondisi yang lebih stabil dan nyaman bagi warganya. Dalam banyak aspek, itu berarti hidup di Malaysia memiliki potensi untuk bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih terdidik. Setidaknya menurut data. Tapi bukan cuma soal angka. Bagaimana kekayaan itu didistribusikan? Di Indonesia, jurang antara si kaya dan si miskin sangatlah lebar. Kelas menengah memang tumbuh, tapi belum stabil. Malaysia punya struktur sosial yang sedikit lebih merata. Akses ke kredit, rumah, dan pendidikan lebih terbuka bagi kelas menengah. Kesimpulannya, jadi walau sama-sama punya masyarakat pekerja keras, peluang hidup nyaman dan bisa menabung cenderung lebih besar di Malaysia. Di Indonesia, lebih kompetitif dan lebih keras. Lalu bagaimana dengan stabilitas ekonomi dan utang negara? Indonesia punya utang sekitar 40% dari GDP-nya. Malaysia lebih tinggi, sekitar 60-70%. Tapi menariknya, Malaysia justru dianggap lebih stabil oleh investor asing. Kenapa? Karena Malaysia punya rekam jejak pengelolaan fiskal yang lebih konsisten dan ekonominya sangat terbuka terhadap perdagangan dan investasi global. Indonesia memang sedang naik daun, tapi stabilitasnya masih dipertanyakan dalam jangka panjang. Malaysia sedang menjadi magnet untuk industri semikonduktor, digital, dan logistik. Sementara Indonesia menarik perhatian dunia lewat industri nikel, baterai listrik, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Malaysia banyak menerima investasi keuangan dan teknologi. Indonesia banyak menerima investasi infrastruktur dan komoditas. Dua negara ini bergerak cepat,
tapi dengan arah yang berbeda. Mari kita bicara kenyamanan hidup. Malaysia punya transportasi umum yang terintegrasi seperti MRT, LRT, dan bus kota. Indonesia baru mulai mengejar, tapi pembangunan masih terpusat di Jakarta. Biaya hidup? Malaysia lebih mahal dari sisi properti, tapi lebih murah dalam urusan listrik, internet, dan transportasi publik. Indonesia punya biaya makan dan tenaga kerja yang lebih murah, tapi efisiensi hidup masih tertinggal. Intinya, Malaysia lebih nyaman, Indonesia lebih murah. Kalau kamu tanya warga Indonesia yang pernah kerja di Malaysia, banyak yang bilang, gaji memang lebih tinggi, tapi biaya hidup juga tinggi. Tapi minimal kami bisa nabung setiap bulan. Sebaliknya, ada juga warga Malaysia yang pindah ke Indonesia dan bilang, saya suka suasana di sini, tapi rasanya kerja keras saya nggak cukup untuk hidup seimbang. Persepsi tentang kaya memang sangat relatif. Jadi, siapa yang lebih kaya? Kalau ukurannya adalah total ekonomi, Indonesia menang telak. Tapi kalau ukurannya adalah pendapatan rata-rata, stabilitas dan kualitas hidup, Malaysia lebih unggul. Tapi masa depan belum selesai ditulis. Indonesia punya kekuatan demografi, populasi muda, pasar besar, dan sumber daya alam. Malaysia punya keunggulan teknologi dan kestabilan. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kaya hari ini, tapi siapa yang lebih siap untuk jadi lebih sejahtera besok. Dua-duanya punya potensi besar. Dan siapa yang benar-benar akan menjadi kaya akan ditentukan oleh pilihan-pilihan hari ini. Dan mungkin akan kita tutup dengan penyataan ini. Negara kaya itu penting. Tapi, apa gunanya negara jadi kaya kalau rakyatnya belum merasakan sejahtera? Jadi, menurut kamu Indonesia atau Malaysia yang lebih kaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan mari kita buka diskusi yang sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.